Yang berencana kuliah di jurusan kedokteran, sini-sini. Kita coba bahas peluang kalian lolos di SNBP kali ini. Kira-kira kampus mana ya yang jurusan kedokterannya punya peluang gede buat keterimanya? Oke, kita mulai dari daya tampung tahun ini. Kita coba lihat kira-kira kampus mana yang punya daya tampung paling banyak. Ternyata di sini Udayana ya dengan 78 kursi. Terus ada UB 60, UNER juga 60, UI 55 ya dan seterusnya. Dan daya tampung paling sedikit ternyata untuk yang baru buka prodi ke ITS ya, rata-rata itu 10. Terus ada UNESA juga yang berbuka, rata-rata juga 10 untuk yang prodi barunya ya. Oke, lanjut ke jumlah peminat tahun 2023. Nah, di sini kita coba lihat dari yang paling sepi dulu. Di sini ada Universitas Khairun ya, 190 peminat, lumayan dikit. Jadi bagi yang berminat masuk dokteran tapi nilainya nggak terlalu tinggi, ini bisa dicoba ya. Terus kita scroll ke bawah, kita coba lihat yang peminatnya paling banyak. Nah, di sini ada UGM 2000 sekian. Wow, lumayan ya. Terus ada Brawijaya juga 1900 sekian. Nah, ini peminatnya untuk yang universitas top rata-rata 1000-an sekian ya. Jadi untuk kedokteran emang rame. Nah, berikutnya kita coba bandingkan peminat tahun 2023 sama 2022. Ini kita lihat aja ya perbandingannya. Kanan kirinya nggak terlalu beda jauh ya, di semua kampus perbedaannya nggak terlalu signifikan. Jadi mirip-mirip. Ini malah mempermudah kalian ya bisa mereka-reka kira-kira tahun ini saingan kalian tuh ketat atau enggak. Soalnya emang kalau kedokteran tiap tahunnya ya segitu-segitu aja ya. Jadi perbedaannya nggak terlalu jauh. Terus lanjut ke tingkat keketatan. Nah, ini banyak yang nanya ya, tingkat keketatan kita ngambilnya persentase yang kecil atau gede kalau milih kampus. Jawabannya ngambil yang segede mungkin untuk memperbesar peluang kalian lolos. Jadi kalau misalkan ada persentase kecil kayak gini 1%, ya ini sulit banget buat masuknya ya. Jadi arti dari keketatan tuh simpelnya kayak gini. Kalau misalkan kita misal satu contoh UGM gitu ya, di sini anggaplah kita buletin 2%. Jadi kalau misalkan ada keketatan 2% tuh simpelnya kayak gini. Jika ada 100 pelamar gitu ya yang ngelamar ke UGM, maka yang keterima cuma 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 2% dari 100 pelamar gitu ya atau pendaftar, yang keterima cuma 2. Jadi kalau 1% dari 100 ya keterima 1 gitu kan ya. Jadi ya lumayan kecil banget peluangnya buat keterima ya. Jadi kalau misalkan kalian mau hitung-hitungan gitu ya, jadi ambillah persentase tingkat keketatannya yang gede. Berarti di sini nih yang kecil-kecil kayak gini tuh peluangnya sulit banget ya. Jadi di sini butuh hoki gede sama prestasi gede juga. Jadi kalau misalkan mau aman, nah di sini ambil yang segede mungkin. Cuma kedokteran di sini paling gedenya aja 10%. 10% tuh sudah dibilang sulit ya. Jadi paling gedenya aja persentasenya sudah 10%. Jadi emang jurusan favorit ya gitu-gitu aja. Persentasenya kecil semua alias semuanya ketat ya. Terus berikutnya yang terakhir adalah kenaikan peminat nih yang tadi ya. Jadi di sini kita bandingkan tahun 2022 ke 2023. Jadi kalau misalkan kita ambil di sini misalkan dari minus gitu ya. Minus artinya terjadi penurunan gitu ya dari 2022 ini 2000 sekian ke 1500, penurunan 23,67%. Jadi kalau minus terjadi penurunan dari tahun 2022 ke 2023 ya. Begitu juga kalau misalkan ada plus berarti terjadi kenaikan. Jadi ya kayak ini perbedaannya lah di tahun 2022 sama 2023 kayak gini. Oke, pertanyaannya sekarang kira-kira kampus mana nih yang cocok buat kalian pilih biar keterima di SNBP kali ini? Normalnya tinggal kalian lihat tingkat keketatan dari jurusan itu. Tapi untuk kedokteran jelas ketat semua ya, hampir semua kampus di bawah 10%, artinya ketat semua.
Jadi kalau misalkan prestasi kalian tinggi banget, pilihlah kampus yang pengen kalian tuju. Misal kampus favorit kayak UGM, UNER, Unpad itu boleh kalian pilih. Asalkan jangan lupa perhatikan juga indikator yang lain ya. Ini jadi penentu di sini. Kayak indeks sekolah, terus track record alumni, terutama jumlah alumni di kampus yang pengen kalian tuju. Jadi upayakan pilih kampus ini ya, yang ada alumninya. Misalkan sekolah kalian tahun lalu ada yang keterima di UGM lewat SNBP, pilihlah UGM. Itu peluangnya gede banget ya kalau misalkan ada alumni yang keterima tahun sebelumnya. Terus bagi siswa dengan prestasi tanggung sekarang ya, jadi hindarin kalau misalkan di kampus-kampus favorit ya, apalagi di sini persentase ketatannya kecil semua. Jadi kayak UGM, UNER, UI hindarin kalau misalkan prestasi kalian tanggung. Nah, pilihannya ada di mana? Nah, perhatikan di sini. Ini persentase yang agak lumayan gede, 6% ke atas itu bisa jadi pilihan. Atau satu lagi yang paling penting di sini. Ini ada prodi baru. Di sini biasanya untuk yang prestasinya tinggi banget ogah ya milih yang prodi baru. Ini bisa kalian pilih ya, apalagi di sini ada ITS, kampus ternama ya. Ini juga baru buka. Ada IPB juga, UNESA dan seterusnya. Jadi bagi yang prestasinya tanggung bisa pilih yang tingkat keketatannya tinggi atau prodi baru kayak gini. Tapi belum tentu ya, prodi baru nggak menjamin kalian auto lulus, soalnya kuotanya juga dikit. Terus pertanyaan berikutnya adalah yang jadi pilihan kedua, kira-kira kampus mana yang aman? Jawabannya nggak ada yang aman ya, karena kalau kita perhatikan di tingkat keketatannya semua di bawah 10%, alias ketat banget. Jadi rata-rata di kampus yang ada jurusan kedokteran itu mentok-mentok di pilihan pertama semua, seleksinya sudah selesai, nggak masuk ke seleksi pilihan kedua. Jadi untuk yang pilihan kedua nggak ada yang aman ya, meskipun di prodi baru nih terutama perhatikan di sini kuotanya terlalu dikit ya. Jadi untuk jadi pilihan kedua pun nggak ada yang aman. Peluang masih ada, cuma kecil banget untuk jurusan kedokteran.